Sebelum khatib mulai agar mengisi saf yang terdepan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده يقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengan taufiknya, nikmatnya, kita semua menjadi hamba-hamba pilihannya. Yang hamba-hamba pilihannya senantiasa rindu akan panggilan Allah. Maka sesungguhnya tidak ada panggilan yang teragung dan tertinggi dalam hati sanubari seorang mukmin muslim melebihi panggilan Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara kenikmatan ahli surga adalah ketika mereka tidak akan mendengarkan di dalam surga perkataan yang lagwa wala ta'thima, perkataan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa, melainkan perkataan yang mereka dengar senantiasa qilan salaman salamah, perkataan yang indah, perkataan yang baik, yang memberikan keselamatan-keselamatan. Maka sesungguhnya di antara bentuk keselamatan seorang hamba di dunia ini, ketika seseorang bisa menjaga lisannya, sehingga dikatakan sebuah ungkapan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seseorang itu ada pada menjaga lisannya. Maka seorang mukmin senantiasa menjaga lisannya, baik dikala diam maupun ia berbicara, baik dikala senang atau saat ketika muncul amarahnya, baik di saat dia sedang gembira maupun sedang sedih gundah gulana. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di antara perkara takdir yang akan terjadi pada seorang hamba adalah berkaitan dengan lisannya. Sebagaimana hal yang ditegaskan oleh Al-Imam Al-Mawardi, beliau mengatakan al-qadaru muwakkalun bil mantiq. Di antara perkara takdir adalah ketika ucapan dirinya sendiri. Maka mengenai hal ini kita bisa mengambil faedah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Yang suatu ketika Rasulullah SAW mencari-cari salah satu di antara para sahabatnya yang Allah takdirkan sahabat tersebut sedang sakit, yang sakitnya parah, sampai disebutkan dalam hadisnya kal farah, sakitnya menjadikan dia seperti keadaannya anak burung merpati yang baru pecah dari telurnya. Maka dikunjungi oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka sesampai di dekat seorang sahabat tersebut, Rasul mengatakan, hal kunta tad'u bi syai', pernahkah engkau mengatakan atau berkata sesuatu wahai sahabatku? Maka dia mengatakan, na'am ya Rasulullah, iya ya Rasul, sesungguhnya aku pernah mengatakan, ay Rabb, ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilni fid dunya. Ya Allah, jika kelak engkau akan menyiksaku di akhirat karena perbuatan dosa-dosaku, maka segerakan saja ujianku di dunia ini. Ketika Rasul mendengar ucapan tersebut, Rasul mengatakan, subhanallah, innaka lan tatiq, innaka lan tutiq. Subhanallah, maha suci Allah, wahai sahabatku, engkau gak akan mampu. Kenapa kau harus mengatakan perkataan yang berat? Halla qult, kenapa kau tidak mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar? Kenapa engkau tidak mengatakan perkataan yang lebih indah darinya, yaitu ucapanmu, wahai Rabb kami, berikanlah kami, karuniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan dan di akhirat, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Kemudian Rasulullah SAW mendoakan sahabat tersebut dan ia sembuh darinya. Maka perhatikan dalam hadis tersebut,
tidaklah seorang sahabat tersebut mendapatkan ujian yang berat karena perkataannya ketika dia mengatakan, "Ya Allah, jika Engkau telah akan menyiksaku di akhirat, segerakan saja ujianku di dunia." Dan Rasul memberikan kata yang terindah, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Kisah yang lainnya adalah kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Maka di antara perjalanan kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam, pernah suatu ketika dia diajak untuk berzina oleh Imra'atul Aziz, istrinya raja. Maka singkat ceritanya, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, "Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih." Ketika Nabi Yusuf digoda oleh istri raja untuk berbuat zina, maka Nabi Yusuf mengatakan, "Wahai Rabb, sesungguhnya penjara lebih aku sukai daripada memenuhi permintaannya dia. Penjara lebih aku rindukan daripada memenuhi apa yang dia minta, yaitu perbuatan zina." Yang singkat ceritanya, Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam buih penjara. Ketika beliau masuk ke dalam penjara, tala alaihil amat. Ternyata lama Nabi Yusuf dalam penjara. Kemudian dia mengungkapkan perkataan, "Rabbi lima tala alayya sijnu." Wahai Rabb, kenapa begitu lama aku di dalam penjara? Lantas Allah mengatakan kepadanya, "Ya Yusuf, innaka sa'alta sijna fa'atainak, wala sa'alta al-'afiyah la'afainak." Wahai Yusuf, sesungguhnya dulu engkau pernah meminta penjara, maka aku berikan kepadamu. Yang seandainya engkau meminta keselamatan, la'afainak, sungguh kami akan memberikan keselamatan kepadamu. Maka mengenai kisah ini berkata Al-Imam Mawardi, beliau mengatakan, "Al-qadaru muwakkalun bil mantiq." Di antara perkara takdir yang bisa menimpa seseorang karena ucapan dia yang dia ucapkannya. Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya perkara ucapan perkataan adalah perkara yang diperhatikan dalam syariat kita. Oleh karena seorang beriman senantiasa, hendaknya, harusnya senantiasa berkata-kata yang baik, baik untuk dirinya, keluarganya, atau orang-orang yang dia cintainya. Maka sesungguhnya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, setelah perintah tauhid yang hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian perintahkan berbuat baik kepada kedua orang tua, sanak kerabat, dan seluruh manusia yang kaitannya berkaitan dengan sesama manusia. Lantas Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 243, "Wa qulu lin-nasi husna." Dan berkata-katalah yang baik kepada semua manusia. Dan makna husnan, baik ucapannya dan cara mengucapkannya. Maka lafaz husnan adalah baik ucapannya dan cara ketika dia mengucapkannya. Maka sesungguhnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara problematika di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat adalah karena mereka tidak bisa menjaga lisan. Tidaklah terjadi perceraian karena tidak bisa menjaga lisan. Tidaklah terjadi pertikaian sesama tetangga karena tidak bisa menjaga lisan. Tidaklah terjadi kerenggangan antara jamaah karena tidak bisa menjaga lisan. Oleh karenanya berkata seorang penyair, Ya'qub Hamdani, dia mengatakan, "Waqad yurja li jurhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisanu." Yang artinya, jika pedang melukai tubuh ada harapan untuk sembuh, tapi jika kata-kata melukai hati, kemana hendak obat dicari? Maka jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara menjaga lisan, baik untuk dirinya sendiri, untuk orang-orang yang dia cintai, ataupun yang lainnya sesama saudara orang beriman. Maka perkara lisan
adalah perkara yang sangat diperhatikan dalam agama ini. Maka di antara yang Allah tegaskan dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ketakwaan dengan qaulan sadida, perkataan yang baik. Bagaimana Allah jadikan salah satu untuk meraih ketakwaan kepada Allah dengan berkata-kata yang baik. Allah sandingkan perintah takwa dengan perkataan yang baik. Itulah firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wasiat takwa yang Allah tegaskan dan Allah sandingkan setelahnya dengan wa qulu qawlan sadida, dan berkata-katalah yang baik. Apa yang akan diraih oleh seorang hamba ketika ia mampu berkata-kata yang baik? Allah katakan ayat setelahnya, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Yang barang siapa beriman, bertakwa kepada Allah, berkata-kata yang baik, balasan dari Allah. Allah akan perbaiki amal kebaikannya. Allah akan perbaiki keadaan amal solehnya. Maka mengenai hal ini berkata As-Sa'di dalam kitab tafsirnya Taisir Karimir Rahman fi tafsiri Kalamil Mannan, bentuk Allah memperbaiki amalan seorang hamba, yuwaffaq fihil amal salih. Seorang hamba akan diberikan taufik untuk bisa beramal saleh, dan akan dijaga amal salehnya dari kerusakan-kerusakan yang bisa merusak amal salehnya. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Tidaklah perintah takwa, yang perintah takwa adalah wasiat orang terdahulu dan yang akan datang, Allah sandingkan dengan qaulan sadida, perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik adalah bukti sebuah keimanan, bahkan konsekuensi daripada sebuah keimanan yang harus dibuktikan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan merupakan iman terhadap hari akhir, meyakini adanya balasan surga neraka, maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata yang baik, atau jika tidak bisa lebih baik diam. Sehingga seorang beriman, hatinya lebih mendahului lisannya. Ketika dia akan berbicara, maka hatinya lebih mendahului lisannya. Hatinya akan menimbang-nimbang apakah ini perkataan yang baik, apakah perkataan yang menimbulkan maslahat, atau sebaliknya menimbulkan madarat. Maka ketika ditimbang-timbang mendatangkan kebaikan maslahat, dia berbicara dengannya. Itulah keadaan seorang beriman, hatinya lebih mendahului lisannya. Kebalikan seorang munafik, sesungguhnya lisannya lebih mendahului hatinya, sehingga ketika dia berkata-kata tidak pernah diperhatikan apakah perkataannya bisa mendatangkan maslahat
atau madarat bagi dirinya dan orang lain. Maka mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang diberikan taufik senantiasa bisa menjaga lisan kita, sehingga kita bisa membuktikan bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan memberikan pengaruh kebaikan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya di antara perkara takdir, di antara perkara takdir dalam kehidupan kita karena ucapan kita. Barakallahu wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara kenikmatan surga adalah kenikmatan ketika seluruhnya apa yang didengarkan memberikan keselamatan. Maka di dalam surga tidak ada perkataan sia-sia maupun perkataan yang menimbulkan dosa. Dan sesungguhnya di antara hasil dari perkataan yang baik adalah dia akan diberikan kebaikan dari apa yang dia ucapkan. Oleh karena sesungguhnya menjaga lisan hendaknya menjadi perhatian kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Maka di antara kebaikan yang akan dihasilkan dari lisan atau keburukan yang akan dihasilkan dari lisan, maka kita dengarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Rasulullah SAW bersabda, rubba kalimatin wa innal abda la yatakallamu bi kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'u biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba berkata dengan sebuah perkataan yang tidak pernah terbayangkan, perkataannya bisa mengangkat ke derajatnya yang sangat tinggi. Kalimah, satu kata-kata, perkataan yang pendek, tapi dengan perkataan yang singkat pendek ini dia tidak pernah terbayang kelak nanti di akhirat yang mengangkat derajatnya ke tingkatan yang sangat tinggi. Kalimat-kalimat thayyibah, perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang indah yang memberikan kegembiraan kepada saudara kita seorang muslim. Perkataan-perkataan yang memberikan harapan, optimisme, menggembirakan hati orang lain. Meskipun perkataan yang sangat singkat dan padat, kelak nanti yang akan mengangkat derajatnya ke tingkatan yang sangat tinggi. Sebaliknya, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimah min sakhatillah. Ada seorang hamba yang ia berkata dengan satu kalimat yang di dalamnya mengandung kemurkaan dari Allah. La yulqi laha balan yahwi fi jahannam. Yang tidak pernah terbayangkan ternyata perkataannya yahwi biha ila jahannam, menjadikan dia dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Wal'iyadzubillah. Betapa bernilainya sebuah perkataan yang jika perkataan itu baik, yang kita tidak tahu. Ada di antara manusia-manusia yang dia mendapatkan hidayah karena perkataan yang singkat. Ada di antara manusia-manusia memberikan hidayah, mendapatkan hidayah karena perkataan yang singkat. Ada di antara saudara-saudara kita yang dia gembira karena perkataan singkat kita, yang dengannya Allah akan terangkat derajatnya sangat tinggi. Sebaliknya, ada seorang hamba Allah berkata dengan satu perkataan tidak pernah terbayang, ternyata dia masuk ke dalam neraka jahanam karena perkataan
perkataan tersebut, wal'iyadzubillah. Maka mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik oleh Allah untuk bisa menjaga lisan kita, sehingga memberikan kebaikan untuk kehidupan dunia kita dalam perkara takdir maupun dalam akhirat kita. Ibadallah, innal amrukum bi amrin bada fi binafsi wa thanna bihi malaikata faqala rabbuna tabaraka wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadiyal hajat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يا مقلب القلوب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم ارزقنا قولا سديدا يقربك إلى حبك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم رحمكم الله.